pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Kak Cil? Aku mah baik-baik aja. Sama saya sehat juga. loh. Sehat ya. Nggak cuma kita tapi anak-anak sekolah minggu juga harusnya sehat ya Kak Cil. Pasti sehat mah. Kakak-kakaknya juga pokoknya yang mendengar sehat semua di sini. Amin. Nyapa dulu. Aku Ya. mau nyapa kelas balita. Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Masih balita ya, belum naik kelas. Ya Kak Cil ya. Nama siapa? Aku nyapa anak kelas kecil. Selamat pagi. Terus ada kelas apa lagi Kak Cil? Tengah dong. Adik-adik, hai, selamat pagi kelas tengah. Yang terakhir kelas besar, udah besar ya. Selamat pagi juga. Oke. Kita akan mulai kebaktian minggu tanggal berapa Kak Cil? Tanggal 9. Tanggal 9 Agustus. Agustus loh ya, bulan Udah ini. bulan Agustus ya. Mau olahraga, pakai Olahraga. lagu. Lagu Ya, apa? lagunya apa? Ku daki. Daki. Oke. Sambil gerakan ya, sambil gerakan ya. Berdiri dulu. berdiri. Pertamanya nggak terlalu cepat, pelan-pelan dulu. Jreng. Tar, adiknya belum berdiri. Belum. Oh ya. Oke, Biar berdiri. udah. Yo. Boleh. Berdiri adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput di zaman petang. Yesus besertaku di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Suka disuka kau ada. Disuka pun kau ada. Karena engkaulah Yesus. Tambah cepat ya Kak Cil ya. Stop dulu, aku berdoa dulu. Oh ya, nanti udah gitu nyanyi tambah cepet ya. Berdoa dulu ya, ada berdoanya. Oke, mari kita berdoa Adik-adik, ya. Kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pagi ini biarpun kami kebaktian kami dengan online, tapi kami percaya Roh Kudus tetap hadir di dalam hati kami. Pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami sampaikan, apa yang didengar anak-anak juga itu berasal daripadamu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin anak-anak kami juga yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kesehatan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan kebaktian ini hanya di dalam nama tangan-Mu. Amin. Amin. Nyanyi lagi Kak? Nyanyi lagi. Berdiri Oke. lagi yuk. Berdiri lagi. Lebih cepat ya. Olahraganya belum. Lebih cepat lagi. Ambil gerak ya. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput di zaman petang. Yesus beserta kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Sekali lagi ya. Cepet ya, Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput di zaman petang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesusku. Aduh, capek Kak Cil. Capek ya. Ya udah, kita mau nggak boleh duduk ya Kak Diana. Nggak boleh, nggak Kita boleh. berdiri tuh adik-adik udah boleh duduk sekarang ya. Terus Ini lagi ya. mau nyanyi lagi?
Nyanyinya lagu lagi apa sekarang? Lagu Tapi apa? adik-adik boleh kok berdiri. Kita mah udah capek tapi adik-adik belum. Belum ya? Ya, jadi adik-adik boleh masih kuat berdiri ya? lagi. Kita nyanyi pakai gerakan lagi. Gerakan lagi? Iyalah, ya. Oke. Jalan serta Yesus. Oke, jalan Ya. serta Yesus. Rame lagunya ya. Begitu ada kata jalan, kita ngebalik seperti biasa. Kita baliknya ke sana dulu ya. Oh, kanan dulu? Oke, Oke. ke kanan dulu. Jalan serta Yesus. Kanan kecil. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kalau ini lumayan kecil, nggak terlalu capek jalan. soalnya Kalau kan tadi naik naik gunung, ya. Dari darat. Iya Iya, betul. Terus kita mau apa dulu? Persembahan. Adik boleh duduk ya. Boleh duduk, boleh. Yuk, sekarang adik siapkan ya amplop persembahannya ya, Kak Ya. Diana ya. Nanti dikasih ke pembimbing atau sama orang tua di rumah. Nanti Oke. disampaikan ya. Amplop apapun bisa. Sambil kita nyanyi lagunya apa Kak Cin? Diberkati. Betul. Kita semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku bangun pagi hari, siap berganti malam. Aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan Yesus, saat ini kami bawa persembahan ini buat Tuhan. Terimalah Tuhan, Tuhan, supaya kami bisa selalu mengucap syukur, kami boleh mengasihi Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami masing-masing Tuhan. Berkati juga kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Tika, ada apa? Selamat ya, Lala. Iya, selamat siang juga, Tika. Loh, selamat siang. Bukan selamat siang, Lala. Terus selamat apa dong? Loh, Lala lupa ya. Kemarin waktu sekolah online, Bu Guru kan
Enggak yakin nggak? Yakin dong lah, Tuhan itu pasti menyertai Lala. Beneran Cika? Ya bener dong, di Alkitab banyak kok buktinya. Ngomong-ngomong nih, kebeneran banget. Jika dengar cerita sekolah minggu hari ini bakal cerita tentang seseorang yang mirip seperti Lala. Oh iya? Berarti orangnya ibu cantik dan lucu kayak aku dong. Bukan itu maksudnya lah. Maksudnya orang ini juga sempat ragu-ragu diutus sama Tuhan. Tapi nanti kita dengerin lah ceritanya. Oh itu maksudnya. Siapa sih itu Cika? Nah, penasaran kan Lala? Nah, teman-teman, penasaran juga kan? Mau denger ceritanya? Yuk, kita dengerin sama-sama yuk. Yuk. Adik-adik, kita siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh dibuka. Kak Zinda nanti akan membaca. Ya, adik-adik boleh dari rumah masing-masing ikutin ya. Keluaran 3 ayatnya 11 sampai 14. Keluaran 3 ayat 11 sampai 14. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Amin. Musa tumbuh besar di kerajaan dan diangkat sebagai anak raja. Dan dia melihat dia tidak suka apa yang diperlakukan di kerajaan itu terhadap bangsa Israel, yaitu kerja rodi dan kerja paksa. Sehingga Musa memukul orang Mesir dan dia melarikan diri ke Midian. Di Midian, Musa bertemu dengan Yitro, seorang imam, dan memiliki seorang anak perempuan, dan anak perempuannya itu diambil Musa menjadi istrinya. Di tanah Midian, Musa itu hidupnya sangat bahagia. Dia memiliki seorang anak. Dia merasakan nyaman bersama dengan keluarganya di sana. Tapi di Mesir, perbudakan masih tetap berlangsung. Sehingga bangsa Israel pada masa itu berseru kepada Tuhan, minta tolong agar sungguh mereka dapat dibebaskan dari perbudakan itu. Mendengar seruan daripada bangsa Israel, Allah menaruh belas kasihan dan ingin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Sehingga Allah ingin berbicara kepada Musa, karena memang Allah sudah mempersiapkan Musa dari bayinya. Suatu hari Allah melalui malaikatnya bertemu dengan Musa di Gunung Horeb. Malaikat keluar dari semak-semak, dan semak-semak itu mengeluarkan api. Namun Musa melihat ternyata semak-semak itu tidak ada yang dimakan api, tidak ada yang terbakar.
dia berpikir bahwa apa yang akan terjadi? Apakah memang Tuhan ada? Dan memang Tuhan pun hadir pada saat itu kepada Musa dan berbicara kepada Musa agar Musa pergi ke Mesir, mengeluarkan atau membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian sesuai yang dijanjikan Allah pada masa dulu kepada bangsa Israel. Tapi waktu perintah itu dikatakan Allah kepada Musa, Musa ragu dengan panggilan itu. Musa ragu dengan perintah Allah itu. Sehingga dia tidak yakin dengan apa yang dikatakan Allah yang akan dia perbuat. Apakah dia mampu atau tidak. Namun Tuhan memberi keyakinan kepadanya. Allah memberi keyakinan kepada Musa bahwa Allah akan tetap menyertai Musa. Dengan keraguan Musa, ya, Tuhan menguatkan dan meyakinkan dia bahwa aku akan menyertai engkau di dalam membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu muncullah di dalam hati Musa keyakinan itu, dan dia mengatakan, yakin penyertaan Tuhan itu iya dan amin. Adik-adik, kita juga sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita diajar pada pagi hari ini untuk meyakini bahwa setiap hidup kita tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Dan kita harus aminkan bahwa penyertaan Tuhan itu iya dan amin buat kita semua. Puji Tuhan, inilah firman yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini, dan biarlah Tuhan yang akan terus menolong kita untuk memperlakukannya. Amin. Seperti Lala tadi, adik-adik, dia takut ketika dia hendak mewakili sekolahnya itu untuk membaca puisi online. Tapi dengan keyakinan bahwa dia akan disertai oleh Tuhan, maka dia maju. Nah, tentu adik-adik juga seperti itu. Tapi ingat adik-adik, yakin adik-adik bahwa Tuhan Yesus akan tetap menyertai adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita penyertaan Tuhan terhadap Musa, berarti penyertaan itu pun masih berlaku buat kita, termasuk buat adik-adik, juga termasuk buat Kak Ita. Kita terlalu sering, bahkan mungkin kita pernah merasakan takut. Adik-adik mungkin pernah ragu dengan penyertaan Tuhan. Kak Ita pun pernah mengalami itu. Namun ketika saya ingat firman ini, kita baca firman ini tadi, kita dengarkan, kita kembali diingatkan untuk kita tetap yakin kepada penyertaan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas yang menunjukkan cerita tadi, yaitu api yang keluar dari semak-semak, di mana api itu tidak membakar semak-semak itu. Itu menunjukkan bahwa Allah menyertai Musa. Untuk adik-adik, bahan yang akan kita gunakan membuat gambar yang ini tadi, ada alat dan bahannya berupa kertas HVS, ada kertas warna, ada juga karton, ya. Terus ada juga spidol, gunting, dan lem. Terus begitu, kalau misalnya ada warnanya apa ya? Karena kita akan buat api yang menyala di semak-semak itu, bagusnya warnanya ada warna kuning. Mana kuning? Ada kuning nggak Kak Ita? Oh nggak ada. Orange sama merah. Kalau ada warna lain juga nggak apa-apa. Kadang-kadang api warnanya biru juga. Ayo Kak Ita, gimana cara bikinnya? Caranya, kertas ini terserah adik-adik aja, disobek-sobek. Disobek-sobek ya. Setelah disobek, kalau sobek-sobek kayaknya anak balita juga seneng ini ya. Ya. Selesai disobek, bentuknya bisa berbeda-beda ya. Iya, namanya lidah api, terserah adik-adik, kreativitas adik-adik lah. Ya. Nah, nanti ditempelkan. Boleh ke kertas HVS-nya. Boleh, di sini boleh kertas juga HVS. dipakai ditempel di karton. Nanti kalau sudah jadi, adik-adik boleh kirimkan fotonya ya. Hasilnya seperti apa itu bisa berbeda-beda. Kalau yang itu ada yang bentuknya agak besar, nggak apa-apa apinya.
Terus kalau kelas itu boleh bikin nggak Kak Ita? Kelas tengah besar Boleh nggak? boleh juga. Boleh bikin juga ya. Tidak hanya untuk kelas Ah, kecil. jadi kelas besar dan kelas tengah kalau mau buat boleh, tapi nanti kerjain juga kuisnya ya. Jangan lupa. Ada hadiah nggak Kak Ita? Biasanya ada. Biasanya ada Nanti ya di kan kita akan kelas. ada acara naik kelas, Kak Oh Diana. iya betul, kita naik kelas. Terus ditempel terserah apinya ya mau sebesar apa. Terus jadinya gimana Kak Ita hasilnya? Hasilnya Apa tadi seperti ya ini. bahwa Allah berjanji akan selalu menyertai Musa. Musa. Ini hasilnya contohnya aja, adik-adik Iya. bisa gambarnya berbeda-beda. Oke. Kak Ita sudah jadi. Sudah Kak Diana. Oh, bagus udah. ya. Ini hasilnya seperti ini, bisa macam-macam nanti ya jadinya. Sebetulnya ini khusus untuk anak-anak kelas balita dan kelas Kecil. kelas kecil. Nanti minta difoto sama mama atau papanya terus dikirimin ke guru sekolah minggunya. Terus kalau buat anak kelas Tengah dan besar Ya. ada kuis. Jangan lupa lihat di sini. Adik-adik, sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan.